Organisasi Kesehatan Sedunia WHO akhirnya mengakui adanya bukti tentang penularan COVID-19 melalui udara. Ya, hampir semua tempat akhirnya kini menjadi lahan berpotensi menjadi wilayah penyebaran virus COVID-19. Lalu apa antisipasi yang harus dilakukan? Cukupkah hanya memakai masker kain melindungi diri dari paparan virus COVID-19 ini di udara? Inilah laporan utama hadir dengan tajuk COVID-19 dan potensi menyebar di udara. Bisa terbang dalam tanda kutip itu sampai 8 meter loh. Virus ini bisa bertahan lebih dari 8 jam dan juga karena adanya faktor lingkungan asin. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO mengakui adanya bukti tentang penularan COVID-19 melalui udara. Pernyataan terbaru itu dirilis menyusul surat terbuka dari ratusan ilmuwan dunia yang menemukan bukti itu dan mendesak WHO merevisi rekomendasinya. Sebelumnya, WHO menyebut bahwa corona menyebar lewat droplet atau percikan yang keluar dari mulut dan hidung dan tak bisa bertahan lama di udara. Pakar epidemiologi klinis Tifausia Tiasuma menyebut sejak lama potensi penyebaran COVID-19 melalui udara memang harus diwaspadai. Pergerakan orang yang kian tinggi, terutama dalam ruang tertutup, dan sirkulasi udara yang tak baik berpotensi menjadi lahan empuk bagi virus untuk terus bertahan dan menyebar. Waktu tanggal 12 Maret 2020, beberapa kali saya diwawancara TV One gitu, itu saya bilang simulasi yang dilakukan di beberapa universitas di Amerika itu udah menyatakan bahwa virus ini kemungkinan bisa terbang dalam tanda kutip itu sampai 8 meter loh. Saya bilang di situ, dan itu membuat tercengang sekali semua orang. Nyatanya sekarang bahkan mungkin lebih dari 8 meter. Dia menggelundung, bukan hanya sekedar dia ikut terbang bersama. Nah, sekarang kalau kita bicara dari sisi kemungkinan ruangan tertutup, ya tentu saja, karena kan airborne itu kan persyaratannya adalah prakondisinya adalah ada orang masuk, dia tidak sadar bahwa dia sudah terinfeksi, dia sudah membawa virus. Kemudian dia tidak melakukan protokol. Karena udah dianggap aja udah kayak di kantor gitu ya, udah dia tidak melakukan protokol, ya udah di virus yang dia masuk di dalam tubuh dia kan keluar tuh, ya kemudian kita tahu kan ventilasi rata-rata kan tertutup ya, AC dan seterusnya itu menjadi suatu media yang sangat bagus untuk satu persebaran transmisi antar orang yang ada di dalam ruangan tersebut, dua bertumbuh dia berkembang dia di dalam ruangan tersebut. Kalau sudah dalam kondisi di mana kita sudah masuk melampaui 70.000 kasus, itu kan kasus real. Ini kalau secara epidemiologis kan kalikan 27. Itu baru kasus positif loh, belum yang ODP, OTG dan seterusnya yang kalinya bisa berjuta-juta sebenarnya gitu kan. Kalau kita hitung kan data epidemiologis faktualnya itu kan 2,5 jutaan orang yang sudah terinfeksi sebetulnya. Taruhlah 70.000 aja supaya nggak nakut-nakutin, 70.000 aja. Kalau sudah 70.000, apalagi mangkok merah sudah tumpah, apalagi epicentrum sudah 11, itu udah lockdown apapun udah nggak efektif. Lockdown apapun sudah tidak efektif. Ya, sekarang apa yang mesti dilakukan? Itu tadi yang saya sebut. Ayo kita perkuat imunitas eksternal, kita perkuat imunitas internal. Mau nggak mau. Hampir semua tempat akhirnya kini menjadi lahan berpotensi menjadi wilayah penyebaran virus COVID-19. Lalu di mana sajakah kita harus mewaspadai penyebaran corona melalui udara? Konsekuensinya, maka sekarang ini bisa saja orang tidak ada di dalam satu ruangan, tapi karena ruangan itu pernah ada seorang terinfeksi dan mengeluarkan aerosol atau percikan-percikan lebih halus dan berada di udara, sehingga kita bisa saja atau seorang bisa terkena infeksi walaupun di ruangan itu tidak ada orang yang terinfeksi oleh COVID. Sehingga dengan demikian itu yang menyebabkan penularan melalui transmisi udara. Jadi tempat mana saja punya risiko untuk bisa terjadi penularan secara airborne atau transmisi udara. Tentu saja ruangan tertutup, banyak orang yang ventilasinya tidak bagus, kemudian ruangan yang
jarak antara orang ke orang, ya, berdekatan, dan orang tidak memakai protokol kesehatan. Dengan diakuinya penularan bisa terjadi lewat udara, diprediksi penerapan jarak sosial menjadi kurang efektif karena virus bisa melayang jauh tanpa kontak dengan penderita. Cukupkah masker kain memproteksi diri dari penyebaran virus melalui udara? Memang ada indikasi yang disampaikan oleh para peneliti dari seluruh dunia, sekitar 239 orang peneliti, kembali mengingatkan WHO tentang wacana lama adalah potensial aerosol transmission. Beberapa kutipan juga menyebutnya dengan airborne. Hanya saja sebenarnya yang paling tepat memang kita menyebutnya adalah aerosol. Ini semacam substan yang mengambang yang ada di dalam ruang-ruang yang tertutup dengan indikasi di mana virus ini bisa bertahan lebih dari 8 jam dan juga karena adanya faktor lingkungan AC. Maka yang wajib dilakukan oleh kita sebagai individu dan masyarakat, apalagi para pekerja kantoran, adalah dengan meningkatkan disiplin menggunakan masker satu sama lain, tetap menjaga jarak walaupun ada di dalam ruangan kantor. Padahal di situ juga kolega, teman-teman sejawat, tetap saja itu adalah potensi yang harus dihindarkan adanya aerosol ini. Di samping itu yang paling penting adalah mengingatkan manajemen kantor agar betul-betul memperhatikan sirkulasi udara, ventilasi ruangan sehingga aktivitas di dalamnya itu segar dari aspek udara, di samping pengaturan suhu dan cahaya yang memadai di ruangan. Kira-kira begitu. Sebenarnya masker kain itu kalau kita mengenakan level proteksinya bisa 40-60%. Apalagi kalau orang lain di sekitar kita menggunakan, kita berhadapan dengan orang atau samping kita menggunakan masker juga masing-masing, maka potensi protectionnya itu bisa mencapai 90%. Nah, artinya sebenarnya dengan masker saja ditambah lagi jaga jarak, sebenarnya level protection dan preventionnya itu sebenarnya optimal. Virus yang menyebar melalui udara memang harus diwaspadai dengan antisipasi tinggi. Selain melakukan protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh, apa hal penting yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 melalui udara? Hindari kerumunan di dalam ruangan, tetap menjaga jarak, yang menghindar kerumunan, ya. Maka oleh sebab itu ruangan-ruangan yang berpotensi untuk terjadi hal transmisi tersebut seperti restoran, kemudian bisa juga bioskop, bisa juga ruang pertemuan dan lain. Jadi pada tempat tersebut diusahakan supaya ventilasinya bagus, yaitu dengan buka jendela selebar-lebarnya supaya udara mengalir masuk ke dalam. Kemudian kalau tetap pakai air condition, pasang filter misalnya, dan diganti sesuai dengan waktunya. Dan kemudian tetap jaga jarak dan jangan lupa selalu memakai masker selama dalam ruangan, selalu memakai masker. Kemudian tetap menjaga jarak dan menghindar kerumunan. Itu cara mencegah terjadinya penularan secara aerosol atau penularan secara airborne atau penularan melalui transmisi udara. Tata ruang, manajemen ruangan baik di rumah pribadi maupun di perkantoran, di aktivitas bisnis seperti resto, area-area permainan tertutup dan lain-lain. Ventilasi udara itu harus ada dan wajib. Sirkulasi diperhatikan, pengaturan suhu, cuaca, dan area sekitar itu betul-betul hygiene. Artinya bersih, juga dilakukan desinfektan secara berkala, tetapi di samping itu juga alurnya juga tidak menimbulkan resiko keterpaparan satu sama lain. Jadi menghadapi potensial aerosol transmission sebenarnya kuncinya cuma 3 kata: kesadaran, kesabaran, daya tahan, dan kepedulian satu sama lain melakukan manajemen kesehatan lingkungan. Itu yang utama. Virus ini kemungkinan bisa terbang dalam tanda kutip itu sampai 8 meter loh. Virus ini bisa bertahan lebih dari 8 jam dan juga karena adanya faktor lingkungan AC.